Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat listrik. Kali ini saya akan coba untuk membandingkan ya secara sekilas ya bor yang di kelas harganya mirip ya maupun dari segi marketing penjualan ini mirip-mirip. Sering terdapat diskon besar-besaran di antara ketiga bor ini. Dan ujung-ujungnya kita akan mendapatkan harganya di angka 350 ribuan kurang lebih untuk satu set baterai 5 sel, yaitu 2 baterai, dan terdapat box, begitupun dengan bonus-bonus itu hampir mirip. Nah, namun kesimpulannya di awal ya, apapun yang kalian beli di antara ketiga ini itu kalian akan mendapatkan bor yang murah ya, dengan fitur yang lengkap ya, tidak tanggung-tanggung. Ketiganya ini sudah memiliki 3 mode pengeboran, yaitu besi maupun jari obeng dan juga impact drill ya, yang tentunya itu adalah salah satu fitur unggulan di ketiga bor ini. Namun saya akan tetap coba untuk membandingkannya ya, apa-apa saja perbedaannya ya, apa-apa saja masing-masing kelebihan. Kemudian kita akan tes RPM di ketiga bor ini ya, dan membandingkan finishing ya, hal-hal yang sebenarnya sepele saja ya, karena menurut saya ketiga bor ini sudah cukup layak untuk dibeli. Oke, yang pertama saya tertarik ya pada cantolannya ini. 3R ini memiliki cantolan yang lebih panjang ya, dapat dilihat untuk RNG maupun DW ini dia lebih pendek untuk cantolannya ya. 3R ini lebih panjang untuk cantolannya ya, sehingga apabila dicantolkan ke ikat pinggang maupun ke tangga ya, untuk pekerja listrik biasanya itu lebih enak ya, cantolannya lebih panjang. Dan untuk dari segi ketebalan ini mirip-mirip saja untuk cantolannya ya, tidak tebal dan tidak jelek juga. Dan bagian belakang cantolannya ini pun sama-sama modelnya, hanya saja 3R ini terdapat tulisan brushless motor BL. Nah, hal yang kedua yang ingin saya bahas adalah RNG ini maupun 3R ini masih memiliki rongga guys ya, masih memiliki rongga pada bagian dalam caknya. Nah, di sini bisa dilihat dia masih, rongganya masih kelihatan, dapat dilihat ini cahaya masih tembus ke sebelah, maupun RNG ini RNG maupun 3R ini. Nah, jadi kedua bor ini sama-sama Simira itu masih memiliki rongga ya, entah cak besinya yang menjolor keluar atau penutup dari caknya ini yang kurang menjorok keluar. Nah, berbeda dengan DW ini sudah lumayan rapat guys ya, sekilas dia tidak kentara. Apabila dilihat secara dekat ini sangat susah untuk kita lihat ini seperti sudah rapat untuk DW Tools ini. Nah, kemudian ketiga bor ini tentunya sudah memiliki cantolan besi yang tentunya sangat penting untuk saya sendiri gunakan, dikarenakan setiap pekerja listrik itu saya selalu mencantolkan pada ikat pinggang maupun pada bagian atas tangga. Nah, seperti ini guys ya, saya selalu mengikatkan di pinggang seperti ini pada tali pinggang, dan itu tidak pernah jatuh guys. Ini lumayan kuat walaupun cantolannya pendek, namun sudah kokoh. Nah, apalagi kalau panjang itu tentunya lebih bagus lagi. Nah, maupun di tangga saya selalu mencantol seperti ini ya, pada tangga itu saya selalu menyimpannya pada saat berada di atas ketinggian. Nah, tentunya ketiga bor ini sudah memiliki cantolan yang tentunya layak untuk kita apresiasi. Belum lagi banyak orang yang biasa menggunakannya untuk palu ringan guys ya.
dikarenakan bagian belakangnya sudah terdapat busi tebal yang menonjol keluar. Kemudian kalau dari segi finishing ini sama-sama saja ya, banyak kelebihan-kelebihan rubber, namun lemnya sudah cukup kuat ya menempel pada bagian plastik. Namun ada sedikit perbedaan saja, dimana pada 3R ini bagian atas rubbernya ini adalah rubber yang halus polos, namun pada bagian gagangnya ini sudah terdapat cetakan-cetakan seperti ini guys ya, agar tidak licin. Begitupun dengan RNG ini sudah tekstur kulit untuk gagangnya, namun bagian atasnya mirip dengan bagian gagangnya, dia terdapat corak-corak seperti ini. Berbeda dengan 3R yang halus, DWE pun dia masih memiliki corak ya, maupun di gagang dan bagian atasnya. Nah, lanjut kita akan membandingkan suaranya seperti apa. Nah, RNG ini sama guys ya suaranya dengan DWE ini, walaupun sedikit perbedaan, namun ciri khasnya itu halus pada saat kita tekan suaranya. Nah, RNG ini dia sedikit bongsor suaranya, sedikit sebenarnya, entahlah, seperti mungkin lebih berkualitas. Dari segi torsi biasanya yang suaranya agak keras seperti ini. Kalau dari segi responsif, memang 3R ini lebih responsif guys ya, ini cukup responsif dan seperti sangat bertenaga, cukup responsif pada saat kita tekan, berbeda dengan DWE ini yang sedikit delay. Dapat dilihat untuk RNG ini betul-betul responsif, suaranya pun terdengar lebih keras. Untuk RNG ini pun dia juga sudah lumayan responsif ya, sudah hampir mirip dengan 3R, namun 3R seperti lebih responsif lagi. Namun secara keseluruhan ketiga bor ini sudah cukup responsif. Nah, saya memang pernah mendapat satu bor brushless itu dia lambat, delaynya terlalu jauh. Untuk ketiga bor ini itu sudah cukup di harga yang sudah tergolong murah, namun tenaga maupun suaranya ini maupun responsifnya itu sudah cukup mantap. Nah, sekarang kita akan coba untuk pengujian RPM. Oke, untuk high speednya ini hanya di 1316 untuk RNG. Sekarang kita lanjut untuk DW Tools. Untuk DWE Tools ini lumayan guys ya, dia di 1350 rpm, hanya berbeda sedikit sih. Sekarang kita lanjut untuk 3R. Nah, apakah 3R ini bisa mengungguli kedua bor yang tadi berdasarkan dengan feeling saya? Kita coba lihat guys. Wow, untuk RPM dari 3R ini sama saja guys ya dengan DW Tools. Namun RNG ini walaupun hanya 1310 rpm, namun ini juga sudah cukup lumayan, dikarenakan saya pernah menggunakan bor ini selama 2 bulan untuk penggunaan pribadi.
dan saya tidak pernah ada kendala maupun dari segi torsi, speed dan yang lain-lain. Nah, begitupun dengan DW ini, itu saya sudah pernah menjual ke tukang atap dan saya melihat sendiri bagaimana banyak hal yang selesai dengan bor ini tanpa ada kendala. Jadi ketiga bor ini saya simpulkan itu sudah cukup aman. Untuk 3R ini saya sebenarnya belum pernah coba ya sama sekali, ini baru datang dan menurut saya ini cukup oke juga guys ya. Nah, jadi kesimpulan dari video saya ini adalah sebenarnya saya penasaran guys ya, ingin coba seperti apa performa. Saya ingin mencoba sendiri bor dari 3R ini. Oke, saya lupa seperti ini untuk selektor maju mundurnya. Ini 3R sudah cukup enak. Kemudian untuk DW Tools ini sudah lumayan juga, namun memiliki ciri khas yang berbeda. Kalau di DW Tools ini dia memiliki suara, dan untuk 3R ini suaranya lebih lembut, dan RNG ini dia lebih cepat guys ya, didorong dia langsung nyebrang. Nah, ini sudah cukup oke. Begitupun dengan pilihan speednya, ini sudah termasuk persis ya. 3R ini lebih keras sedikit. Kemudian untuk perpindahan mode pengeboran, oke. Untuk RNG ini sudah cukup oke. Untuk DW Tools ini lebih lembek lagi guys, ini lebih enak lagi. Dan untuk 3R ini ini juga sudah oke karena memiliki kuping ya. Jadi 3R ini memiliki kuping yang memang memudahkan kita pada saat pemutaran pemilihan torsi mode pengeboran. Nah, untuk putaran selektor torsinya ini pun sudah cukup oke. Untuk 3R ini DW Tools pun seperti itu, maupun RNG. Yang paling enak ini adalah RNG guys ya untuk selektor torsinya. Dan di sini pada ujungnya sama saja ada juga bagian ujung ini terpisah putarannya dengan bagian cak, sehingga pada saat nempel ke tembok ataupun ke rangka-rangka dia tidak merusak cak guys ya. Di sini akan berhenti sedangkan caknya akan terputar. Nah, seperti ini guys ya. Bagian depan ini tetap diam, dan saya akan coba merasakan pukulan dari mode pengeboran temboknya. Nah, ini untuk intake-nya yang paling lemah sebenarnya adalah RNG guys ya. Dapat didengar ini lumayan kurang menekan, namun saya rasa sudah cukup oke untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini untuk DWE lumayan nendang guys ya, lumayan nendang untuk tenaga dari impact drillnya. Dan untuk 3R ini, nah memang 3R ini juga bertenaga mirip dengan DW Tools. Nah, mungkin berpengaruh juga dikarenakan dari kecepatan RPM-nya tadi. Nah, oke, cukup sekian untuk videonya. Nah, menurut saya ketiga bor ini sudah layak ya untuk dibeli dengan harga yang ditawarkan.